Nah itu pertanyaan saya kenapa Tamrin 9 ya, bukan Tamrin 8 atau Tamrin 7 gitu. Secara penomoran kafling, Nah. memang kita 9 sampai 11 gitu Mas. Oh gitu. Dan memang dari dulu manajemen dulu memang pilih Tamrin 9 itu kan mungkin juga angka yang bagus gitu kan. Iya. Gitu. Jadi enak diucap gitu ya. Iya. Tamrin 9 itu it's our complex. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit nih. Boleh silakan. Jadi dulu existing buildingnya tuh UOB Plaza, Iya. Cap Square, sampai ke Plaza Galleon. Plaza Galleon tuh yang mana ya? Plaza Galleon tuh yang depannya ada showroom BMW. Oh oke. Jadi dari Plaza Galleon ke UOB Plaza, terus ke Cap, itu kita connect tuh, ada Skybridge-nya, ada bridge. Oke. Kalau dulu inget dari UOB Plaza tuh ke depan, dulu kan Tosari tuh posisinya bukan Tosari yang sekarang nih. Agak maju sedikit ke depannya UOB. Itu ada jembatan tuh dulu tuh, nyambung ke UOB Plaza. Nah, itu dulu kita connect. Nah, dari koneksi itu, kita mau mempertahankan, kita tuh mau buat Tamrin 9 itu kompleks yang sama surroundingnya nyambung gitu Pak. Jadi kayak salah satunya ini kita lagi bangun tunnel dari UOB Plaza ke areanya MRT. Kita yang pertama ya bangun tunnel di bawah tanah nih, supaya orang kalau mau ke MRT itu kalau lagi hujan gitu panas nggak kepanasan nggak kehujanan, bisa langsung masuk ke UOB Plaza di basement 1. Nah in the future dari areanya Lepak ke belakang sedikit tuh land bank kita udah deket banget sama West Mall-nya GI, dan planningnya kita akan sambung pakai Skybridge ke GI. Ke GI. Luar biasa. Oke. Jadi kita mau gedung kita juga terkoneksi sama sekitar, gitu. Termasuk antar gedung di dalamnya Tamrin 9. Nah tadi kan ada 3 gedung yang tadi sebut pertama tuh. Iya. Ada apa aja tuh? UOB Plaza, Cap Square, sama Plaza Galleon. Iya. Nah, project yang terbaru ini setelah 3 gedung itu ada Autograph Tower, yang sekarang statusnya tertinggi sebelahan selatan dunia. Belahan selatan dunia, bukan Artinya, dunia ya? Belahan selatan dunia itu artinya Katulistiwa ke bawah. Oh oke. Jadi Katulistiwa selatan ke bawah tuh itu kita sekarang paling tinggi. Berapa tuh tingginya? 385 meter. Itu literally 3 kalinya Monas ya. 3 kalinya Monas ya, lebih tinggi daripada Empire State Building. Iya, 4 meter. 4 meter. Kayak pakai high heels dikit. Jadi nanti gini, kalau dulu kan orang mau lihat Jakarta pilihannya ke Monas. Iya. Tapi Monas kan seperti kita tahu dibanding gedung lain juga mungkin sekarang gedung-gedung yang lain udah lebih tinggi dari Monas gitu. Iya. Nah, nanti kita ada area publik yang bisa diakses ke atas, orang bisa beli juga tiket itu naik ke atasnya Autograph untuk lihat Jakarta dari ketinggian 385 meter. 385 meter. Itu kalau lagi langit lagi cerah, gitu. Dari Gunung Salak sampai Pulau Seribu tuh kelihatan. Wah, luar biasa. Itu nanti di sana ada F&B areanya, ada ruangan yang bisa di sewa misalnya. Kita ada kotak kaca gitu, ada glass box gitu bisa disewa. Orang kalau mau bikin event, mau propose pasangannya dari gedung tertinggi, itu bisa tuh sewa kita. Itu ruang VIP sendiri ya? Ruang VIP ukuran sendiri. berapa kali berapa tuh? 5x5. Oh, 5 kali. Cukup lah buat bikin acara propose gitu kan. Itu 99% diterima saya rasa. Wah, luar biasa. Kalau nggak diterima tinggal tendang. Oh gitu ya? Iya. Itu under management siapa itu yang di atas, yang paling atas itu tuh? Itu masih kita lagi cari partner yang menurut kita cocok sama kita, sejalan, sevisi itu. Tapi sampai hari ini sih masih ini sih kita lagi cari. Masih open ya? Masih open. Baik. Masih open.
Oke. Kalau gitu nanti kita booking satu buat yang di atas ya. Iya, boleh. Terus selain Autograph Tower, adiknya Luminary Tower. Bentar, di Autograph Tower itu tuh kan yang tertinggi di Katulistiwa, tertinggi di Indonesia berarti Selatan Katulistiwa. Selatan Katulistiwa. Ini gedung-gedung yang paling tinggi. Nah, biasanya kalau udah tinggi itu ada kekeran tuh. Di Eiffel ada, di Monas ada, di Autograph ada gak tuh? Itu saya belum bisa pastiin, tapi yang pasti kita akan ada ayunan tertinggi di dunia. Ayunan tertinggi di dunia tuh. Itu kita udah bangun itunya, udah buat kerangkanya. Gitu. Dan ada glass floor. Jadi orang nanti yang pas berdiri bisa lihat ke bawah. Wah, luar biasa. Terus planningnya kita akan ada infinity pool tertinggi. Berarti, itu di atas lantai di 99 ya? 100, tapi yang tadi saya bilang kaca itu tuh itu another 9 ya kalau salah. Jadi total itu 109 lantai. Itu dikurangin 20 lantai karena nggak ada angka 4. Oh, secara struktur ya? Ya, kalau struktur. Kalau dari lift, kalau dilihat dari lift nggak ada 4. Nggak ada 4. Hilang 20 lantai. Persisnya berapa hilangnya, tapi kayak misalnya 13, 14, 24, terus semua angka 4 kan, 40, 41 kan? Iya. Kalau secara struktur sekitar 70-an deh. Struktur itu 70. 70-an, ya. Tapi lantainya 99. Ada, iya, gitu. Jadi kayak ya 4 aja kan udah 10 lantai tuh, gitu kan. 14, 24, 34 gitu. Iya. Gitu. Tapi lantainya 109. 109 lantai. Secara marketing. 109 lantai sama yang buat propose. Ya, betul. Oke. Betul. Dan itu ada private lift sendiri ke atas. Ada private lift. Luar sendiri. biasa. Itu keren sih. Nanti kita atur waktu lagi deh. Iya. Kita syutingnya di atas. Siap. Nah, pertanyaannya kalau udah ada ayunan tertinggi di Indonesia, itu ada asuransinya nggak tuh, Pak? Wah, belum sampai gitu. Bisa aja. Kita main ayunan kan langsung ke bawah tuh. Nah. Ada harnessnya sih. Ada harnessnya. Sama kalau nggak salah kita udah siapin safety net gitu-gitu lah. Oh, ada safety netnya. Safety net di lantai paling atas lumayan berasa juga ya. Saya sih sebetulnya saya kan agak sering naik ke atas bawa tamu gitu ya. Kalau sebetulnya kalau udah di atas gitu ya, nggak seserem yang kita bayangin sih. Oh gitu? Nggak sih. Maksudnya kita mungkin karena udah lihat pemandangan gitu ya. Jadi nggak yang kayak, wah tinggi banget, serem banget gitu. Enggak sih. Tapi I don't know ya kalau pas kita lagi naik ayunan ya. Anginnya berasa. Ya, coba deh nanti. Tadi Pak Rudi yang pertama lah. Boleh. boleh. Kita dapat free pass nih. Iya, siap. Nah, padahal tuh bayar tuh masuk itu ya? Bayar. Berapanya belum final. Tapi nanti ada sistem add-on-nya gitu loh. Oke. Jadi kayak misalnya tiket sampai naik ke atasnya sekian gitu. Terus kan nggak semua orang mau naik ayunan kan. Iya. Jadi nanti mungkin ayunannya akan ada cover charge sendiri, misalnya kayak gitu. Karena sebetulnya journey-nya tuh bukan cuma dari sampai langsung ke atas itu, Pak. Jadi di Luminary Tower pun kita punya observatory deck juga. Oh. Jadi nanti turnya tuh pertama ke Luminary dulu. Tapi Luminary lebih pendek dari Autograph. Berapa meter? Nanti ya saya ini karena jadi persisnya tuh kalau nggak salah beda hampir 100. Tuh sebentar. 10 lantai sih. Beda 10 lantai. Beda 10 lantai. Oke. Berarti kalau 99 itu berarti sekitar 80-an tuh. 80-an ya. Jadi dari Luminary turun ke mall kita, Agora,
Mallnya itu berapa lantai? Mallnya secara struktur kira-kira 9. 9 lantai dan sudah ada XX1 tuh. Ya, nanti di mallnya itu lebih ke lifestyle mall, F&B, entertainment, yang pasti Instagramable ya. Iya sih, karena memang lifestyle mall kan. Dan mallnya ini unik nih, uniknya gini, kita punya area basement yang ceiling itu tinggi banget. Jadi kalau dulu kan orang kalau di mall di basement tuh kayak in the middle of nowhere gitu kan, kayak buangan gitu. Tapi justru kayak exhibition area kita itu terus semuanya itu ada di basement gitu. Jadi dari ground floor itu bisa lihat ke areanya basement. Jadi basement itu nggak sama sekali kayak sumpah gitu kayak di basement gitu, nggak. Nanti deh kita atur. Tapi ini ceilingnya tinggi, orang justru nongkrong-nongkrong di sana. Nanti Spin City bowling itu di sana, XX1 di atas. Kita akan ada konser hall. Konser hall. Dan konser hall kita Pak Rudi, itu menurut saya yang pertama yang public transport friendly. Kita karena kita paling dekat sama TOD. TOD kita itu kereta bandara, ada MRT, LRT, komuter, busway, semua. Jadi kalau ada konser nih, terus let's say ada teman-teman kita yang luar kota, beli tiket, kebetulan misalnya konsernya cuma di Jakarta, dia beli tiket dari luar kota, naik pesawat, turun bandara, dia tinggal naik kereta bandara, turun di BNI City, jalan kaki ke kita, nonton konser, nginep di hotel. Kereta bandara itu duku atas ya? Duku atas, BNI City. Itu connect semua tuh, LRT, kereta bandara, MRT, LRT, ya semua deh, komuter. Jadi dari bandara, dia naik kereta bandara, turun di BNI City, jalan kaki ke kita. Sorenya dia bisa makan-makan dulu di mall, malamnya nonton konser, mau pulang capek dia nginep dulu di hotel kita. Di hotel kita ada, kita kebetulan yang udah ada nih, yang udah buka, Pan Pacific sama Park Royal Service Suite. Nginep, besoknya dia jalan kaki lagi, pulang ke bandara, naik kereta bandara, pulang ke kotanya. Jadi biasa. Itu betul-betul yang convenient kali ya, as a concert hall. Karena tahu sendiri kan, kalau bawa mobil nonton konser, pulangnya ngantri, udah capek-capek nonton konser, masih mesti nyetir lagi, ngantri. Office udah, hotel ada 2. Nah hotel kita itu Pan Pacific dan Park Royal Service Suite. Itu Pan Pacific kita udah tahu lah kualitasnya kan selama ini kan, oke lah gitu. Dan mereka sekarang udah ada kafenya juga di atas, ada Keyaki, restoran Japanese mereka. Dua-duanya udah buka itu hotel? Udah buka. Nanti menyusul di Autograph Tower itu kita ada Waldorf Astoria. Mereka 5 plus ya, 5 plus. Jadi nanti ada 5 plus, terus Pan Pacific 5 kan, Park Royal Service Suite 4. Nanti ada lagi Park Royal Hotel bintang 3-nya di bawah. Waldorf Astoria itu secara historical sebetulnya gini sih. Kan Autograph Tower itu our boss itu memang terinspirasi dari Empire State gitu. Dan kebetulan Empire State itu historically dibangun di bekas Waldorf Astoria Hotel. That's why. Terus kita ya ini mungkin ada hubungan juga, dan kita pakai Waldorf Astoria, dan ini Waldorf Astoria pertama di Indonesia kan. Gitu. Oh, berarti di Empire State itu ada wardrobe? Dulu. Sekarang sudah tidak ada? Jadi Empire State itu setahu saya dibangun di atas gedung ex Waldorf Astoria Hotel. Gitu. Jadi emang saya nggak tahu sih koneksi memang benar-benar ada, tapi emang our boss itu inspired by, karena selama ini kan Jakarta terutama
belum punya. Dulu sih ada Monas kan memang, tapi kan Monas is not tall enough lah, gitu kan, berjalannya waktu. Jadi jujur nih Pak Rudi, coba saya tanya, kalau Pak Rudi ada tamu family datang dari luar kota atau luar negeri ke Jakarta, mau ajak kemana? Monas. Tapi kan kebun binatang, come on, gitu kan, terus kayak paling Ancol lah. Kita kekurangan tourist destination ya, to be honest. Iya kan, paling ke mall lagi. Jadi hopefully Autograph Tower ini, khususnya observatory deck kita, gitu, Sky Garden kita, itu bisa jadi tourist destination. Bukan hopefully sih, itu pasti ramai banget. Masalahnya kapasitas yang di atas itu bisa nampung berapa orang? Kalau semua Indonesia pindah ke sana, wah ini kan udah goyang-goyang nih. Kayaknya kita mau pakai, jadi sebetulnya gini, Monas juga pakai sistem grouping kan? Grouping ya? Iya, jadi di Monas tuh, misalnya orang satu grup naik, mereka kayak dikasih waktu, kalau nggak salah 15 menit deh. Terus nanti grup yang ini naik, dia turun. Gitu. Sistemnya akan mirip sih mungkin. Karena 99 lantai itu berapa lift? Kita tuh punya lift yang langsung bisa ke atas. Itu shuttle-nya kita itu ada kayaknya 4 yang nanti akan disediapin buat naik ke atas. 4, dan itu the fastest lift in the world. Enggak sih, I don't know ya. Tapi kayaknya di Jakarta sekarang termasuk yang tercepat, karena itu 9 meter per detik. Schindler 9 meter per detik. Waduh. Jadi kalau 385 meter, ya berapa tuh? Bagi 9 deh. Iya. Gitu. Itu cepat banget sih, cepat sekali. Dan jadi, nah planningnya juga untuk shuttle lift yang ke atas itu kita lagi coba mau buat di dalam lift itu juga ada kayak digital entertainmentnya gitu loh. Jadi kayak, jadi you don't feel it like in the lift gitu loh. Jadi kayak ada LCD-nya, itu yang LED-nya yang seolah-olah itu bukan di lift gitu. Gitu. Tapi sih deh. Gitu. Jadi kita sebenarnya banyak banget sih planning. Jadi kayak di tengah-tengah gedung sebelum sampai ke atas itu kita ada skybox namanya. Dan skybox itu nanti lebih ke apa ya, digital entertainment. Orang bisa duduk-duduk, ada misalnya kayak historicalnya Jakarta tapi di display digitally, kayak gitu. Kayak gitu. Baru nanti setelah dari sana orang naik ke atas, baru lihat view sama another attraction kayak ayunan sama glass floor itu. Berarti itu ya apa, markasnya AI. Markasnya gitu ya. Udah digitalisasi semuanya kan udah AI semua tuh. Kan sekarang canggih-canggih tuh, yang di piring kayak ada orang bisa gitu kan, kayak ya something like that. Luar biasa. Si mampir-mampir nih kita. Nah, terus tadi kan dari Autograph, terus ke Luminaire nih. Di Luminaire itu ada apa tuh sebenarnya? Luminaire tuh sebenarnya Luminary selain one of our observatory deck, office sama Pan Pacific sama Park Royal ada di sana. Oh, bukan di Autograph Tower-nya? Enggak, Autograph cuma Waldorf Astoria. Oh, gitu. Gitu. Jadi di Autograph itu office sama Waldorf Astoria, sama Skybox sama itu, sama Sky Garden, kita bilangnya sih Sky Garden. Nah, observatory deck di Luminary itu ada di Luminary sama 3 hotel nanti berarti. Park Royal Service Suite sama Pan Pacific. Gitu. Dan kalau orang tanya ini begitu banyak kantor, hotel, terus mall, parkirnya gimana? Iya, gitu kan. betul. Kita parkir itu 6 basement ke bawah. 6 basement. Ya, jadi harusnya trafficnya sih cukup. Dan kita juga sebenarnya encourage orang sampai kita bangun tunnel kayak MRT itu, kita encourage orang juga, you don't have to use your private car lah. Mau ke tempat kita pakai TOD pun, mau pakai komuter, MRT gitu,
walking distance, gitu. Jadi nyaman lah. Gitu. Jadi tuh di Tamrin 9 ada Lepak Kondo ya, terus ada UOB Plaza, terus ada Autograph, terus ada Luminaire, Agora, ada 5 Cap Square. Cap Square. Cap Square itu apa ya? Sebetulnya Cap Square tuh jadi gini, Cap Square sama UOB Plaza itu sebetulnya jadi satu area lah, gitu. Cap Square tuh gedung kita yang ada Starbucks-nya. Nah itu sampai lantai 9 itu sebetulnya kita dibilangnya Cap Square karena anchor tenannya dulu Cap Insurance. Gitu. Gitu. Jadi kebetulan karena anchor tenannya Cap Insurance, jadi itu kita namainnya Cap Square. Gitu. Tapi itu part of our building. Gitu. Nah isinya tuh perkantoran atau perkantoran sama banyak ini sih. Uniknya gini sih, Cap Square itu secara struktur enggak terlalu kayak perkantoran, tapi lebih kayak plaza kecil gitu loh. Jadi di bawahnya ada food court, ada beberapa tenan kita juga ada klinik mata juga baru. Terus makanan sih kebanyakan juga. Udah sih, kayaknya cuma kantor, makanan sama klinik. Jadi sebetulnya bisa untuk support tenan-tenan kita juga karyawannya yang dari UOB Plaza kalau mau cari makan tuh connect kan ke bawah gitu. Sebelum nunggu Agora jadi. Jadi kalau Agora jadi sih kompleks kita very convenient untuk berkantor gitu. Nah ini semua 5 unit ini saling connecting di luar dan di bawah. Di bawah dalam arti lewat basement ya. Koneksi. Nah untuk privasinya Lepak sendiri gimana? Kalau udah gabung sama mall, sama restoran, sama semua? Gini. Jadi Lepak itu karena kebetulan posisinya ada di belakang office building kita. Nanti secara flow kendaraan gitu, itu mobil dibatasin nggak akan lewat lobby depannya mansion. Enggak, itu nanti dibatasi. Di area parkirnya pun itu kita udah blok. Jadi ada area yang memang sudah diblok, dipagar, tutup, jadi orang nggak bisa masuk, harus pakai akses. Khusus akses buat Lepak untuk aja? Lepak. Gitu, jadi nggak campur sama gitu. Dan satu unit itu dapat berapa itu? Oh gini, kalau di Lepak setiap 100 meter persegi kita kasih satu, tapi maksimal 4, separuh reserve, separuh unreserve. Luar biasa. Jadi misalnya kita ada unit luas 400, dapat 4, 2 reserve, 2 unreserve. Tapi kalau yang luas 640 tetap 4. Ya, tapi yang 200 dapatnya 2, 1 reserve, 1 unreserve gitu.